kalau korupsi diambil sama KPK, saya ketawa. Pak Dirjen, Pak Jaksa Agung, kalau diurut daftar kejahatan itu dari Sabang sampai Merauke ada itu. Sehingga kemudian ada usulan dari pihak yang nggak suka KPK, siapa lagi kalau bukan Gedung Bundar. Pak Firly, sumpah dong, Prof, jangan main-main nih. Kalau gitu Pak Firly lapor ke sana. Suruh siapa lapor? Gituin. Undang-undang KPK kan nggak boleh. Calon tersangka atau tersangka. Ya kita nih remukan berlima. Rasanya nggak elok kalau nggak presiden tahu gitu. Satu saat setelah saya bebas, telepon Arifin Tumpak. Oh ya. Prof, bisa jadi narasumber di seminar IKAHI nasional. Pak Romli pembicara tunggal. Jangan, saya kan koruptor. Sahabat Akal Sehat, berjumpa kembali dengan podcast Johan Budi The Untold Stories. Episode kali ini kita masih bicara tentang sejarah KPK. Bagaimana KPK ketika awal didirikan dan kemudian apa filosofi waktu itu KPK harus dibentuk ya, tahun 2002. Hari ini kita undang tokoh yang tentu tidak bisa dipisahkan dari kelahiran lembaga KPK. Hari ini kita undang Prof. Romli Atmasasmita. Beliau adalah guru besar dan juga sudah banyak pengalaman yang dia pernah lakukan dari sisi akademi maupun dari sisi pejabat di publik. Kita tentu tidak meminta Prof. Romli untuk bercerita tentang sejarah profil beliau. Saya yakin banyak yang sudah tahu. Tapi kita ingin menggali lebih jauh dari Prof. Romli bagaimana ketika KPK mulai hendak dibentuk. Bagaimana pertarungan di DPR waktu itu, sebagaimana dengan pemerintahan waktu itu Bu Megawati Soekarno Putri. Kita sapa, Assalamualaikum Prof. Romli. Salam. Terima kasih, selamat datang di podcast Johan Budi. Kita seperti yang tadi saya sampaikan ingin tahu karena bicara KPK tentu tidak bisa dilepaskan dari peran Prof. Romli ya. Ketika itu bagaimana KPK akhirnya dibentuk dan apa dasar pembentukan dan diskusi-diskusi waktu itu seperti apa, Prof? Baik dari sisi politis maupun dari sisi kehendak masyarakat ketika itu. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Pak Johan udah diundang bicara di podcast. Begini ya, sebetulnya sejarah mula awalnya perlu dibentuk KPK itu panjang. Sejarah mulai tahun 98 lah. Itu saya menjadi dirjen AU Peraturan Perundang-undangan, saya ingat. Saya jadi delegasi pemerintah bersama Prof. Yusril, menteri beliau. Dia ketua, saya alternate head delegation. Kita membahas tentang penyusunan draft UNKEK. Jadi draft UNKEK itu kita ikut loh, jangan salah. UNCC maksudnya. Dibina, terakhir saya di Milan, terakhir saya ditunjuk sebagai expert member dari UNODC khusus urusan UNKEK. Ya kan? Nah, dari situ pengalaman saya ini melihat bahwa memang mereka secara pemikiran ya konsep lebih jauh dari kita, lebih jauh. Ya. Tapi dalam soal masalah how to implement the concept, nah mereka juga masih ya belum siap dalam pengertian bahwa sebetulnya embrionya dari corruption itu ada di penyelenggaraan negara, di mana-mana universal itu. Tidak ada korupsi kalau tidak ada penyelenggaraan negara, itu aja. Nah, jadi dari situlah saya berpikir bahwa ini perlu dibawa ke Indonesia. Ya pemikiran-pemikiran seperti ini. Jadi bagaimana Indonesia seharusnya gitu. Lalu saya menginisiasi survei.
sebagai dirjen survei. Saya ajak Maaf, kami tahun berapa itu, Prof, surveinya? 98, 99? iya, Oke. survei itu. Survei negara pertama Malaysia, kedua Thailand, ketiga Hong Kong. Ya, Singapura enggak, saya lewat. ICAC Hong Kong, nah ini terkenal itu. Number 1 di seluruh dunia dari masalah corruption. Ya, IPK-nya rendah sekali. Ya, artinya bagus lah, tertinggi lah. Jadi dia sama sekali sulit dikatakan ada korupsi. Saya ke sana melihat bagaimana situasi ICAC Hong Kong. Ya. Dia bercerita, ceritanya begini, ketika Inggris masuk, Inggris lihat tuh, Inggris tuh gubernur jenderal kan dulu, dia lihat tuh kok korupsi terus, diteliti tapi sumbernya dari polisi. Jadi kepolisian Hong Kong itu memang luar biasa, sehingga waktu itu semua dikeluarin sama gubernur Hong Kong, ganti yang baru, lalu diteliti semua. Jadi tanpa pilih bulu dihajar semua. Dan yang pertama diusut polisi ya di Hong Kong Polisi di waktu sana. itu, iya. Polisi Iya. diusut, udah mulai rada-rada bersih, mulai tindakan yang lain. Jadi kelihatan di sana yang kedua ya, kalau penyelenggara yang terlibat, itu dipastikan nasibnya gelandangan udah pasti. Nggak akan hidup lagi di Hong Kong ini. Jadi dia di blacklist namanya, kemana dia ingin bekerja nggak bisa Termasuk hartanya disita. tutup, harta disita, isi anaknya pun di blacklist. Oh. Jadi sanksi sosialnya luar biasa. Sampai ke keluarga ya? Sampai ke keluarga, Oh. jadi main-main tuh. Ini di Hong Kong ya? Udahlah. Ya, di situ saya bilang, wah ini kejam juga dalam hati saya. Terus dari situ ternyata kenapa Hong Kong sampai indeks prestasi yang begitu bagus di UNCAC, di UNODC juga, memang itulah prestasi cara kerjanya itu ya. Yang menurut saya nih kalau buat orang Indonesia, kita orang Indonesia Timur keterlaluan gitu. Tapi ya udah, itu sukses. Terus ke Thailand, sama. Thailand nggak begitu ini. Dia masih mengandalkan bukan kepala Thailandnya, kepala anti korupsi Thailand, gubernur. Oh. Semua harus izin gubernur. Sama, Malaysia sama. Badan Pencegahan Rusia gimana gubernur. Jadi masih 50-50 lah, nggak full gitu ya, independen. Tidak independen. Enggak. Ya? Lalu dari situ saya ke Malaysia, saya lihat di sana kalau ini memberikan sesuatu pada pejabat, nggak ada apa-apa nih. Kenalan aja biasa nih gue kasih. Itu termasuk gratifikasi. Dilarang itu. Nah itu ide gratifikasi masuk itu dari situ. Badan Pencegah Rasuah. Badan Pencegah Rasuah. BPR. BPR. Malah terakhir informasi terakhir, kepala BPR terkena korupsi mah. Oh. Kepala BPR sih juga ditangkap itu. Itu terjadi itu BPR. Ya. Ini jadi kemudian, nah Indonesia gimana ya? Saya lihat undang-undang dulu 371, ya kesulitannya katanya penuntut umum harus membuktikan apakah ini kejahatan atau pelanggaran. Masih dibedakan kan, kejahatan atau pelanggaran. Baru kemudian masuk korupsi, itu lamban. Itulah alasannya. Jadi saya pikir itu unsur kerugian keuangan negara, penyelenggara. Saya tanya kenapa sih 71 itu begini sejarahnya. Jadi tahun 57 Indonesia itu parah ekonominya. Banyak penyelundupan dari dan ke Singapura bolak-balik sehingga perekonomian kita hancur gitu kan. Itu masuk, jadi terpikir pembentuk Undang-Undang 371 ya perlu dijadikan unsur. Jadi unsur kerugian keuangan negara, perekonomian negara sudah ada sejak tahun 71. Tapi yang mengerjakan masih kejaksaan, polisian gitu. Kan 71. Sampai sekarang tahun 99 ternyata memang nggak ada hasil. Saya cek gitu. Memang kayaknya sih kebetulan Pak Harto kan, zaman Pak Harto. Ya itulah, rezim Pak Harto itu memang rezim KKN, korupsi dan nepotisme. Itulah sangat berkembang. Korupsinya lumpuh karena bagaimanapun bagaimana presiden kan waktu itu. Saya mikir kalau kita bikin juga nggak boleh seperti ini, gimana caranya? Jadi bikinlah draft undang-undang KPK. Tadinya mau undang-undang kejaksaan diperluas wewenang, tapi mikir 2 kali saya.
kejaksaan ya sama aja. Jadi ada keengganan sesama konstitusi apalagi pada presiden kan besar. Kalau independen perlu, tapi apakah DPR menyetujui? Nah tanda tanya, tapi saya nekat masukinnya draft. Pimpinan komisi pemberantasan korupsi, lembaga independen, semuanya dipilih oleh panitia seleksi. Panitia seleksi langsung oleh ke presiden. Jadi nggak ada cerita ke DPR. Oh, di awal nggak ada ya Ada. seleksi melalui DPR ya? Nah, ini Seleksi, menarik ini. periksa, bagus, presiden keluarkan keputusan, jadilah pimpinan. Ini cerita di DPR nih. Draft itu masuk ke DPR. Baca gini, nanya nih, Pak Dirjen, waktu itu Dirjen saya. Ini Pak Dirjen belum pernah korupsi ya? Itu pertanyaan pertama. Tahu saya lihat, ini orang nih anggota DPR, wakil rakyat, tapi ngomong kok mempertanyakan soal itu. Saya tanya lagi, apa Bapak mau korupsi seumur hidup? Gitu, bolak-balik kan. Ya enggak lah, nanya aja. Penasaran karena undang-undang ini wah luar biasa ini katanya. Ya ini yang terbaik buat republik ini saya bilang. Independen katanya. Bisa berwenang koordinasi, supervisi, mengambil alih. Luar biasa. Disitulah keluar biasaan KPK. Dibandingkan dengan jaksaan dan kepolisian. Kenapa? Tahu nggak? Korupsi itu adalah extraordinary crimes. Kejahatan yang luar biasa. Tapi setelah saya teliti lebih jauh bukan hanya itu. Juga bukan pelanggaran hak-hak asasi manusia, sosial, ekonomi, masyarakat, rakyat. Karena diambil itu dana-dana dari negara. Jadi wajar kalau disebut pelanggaran HAM. Jadi lebih gila lagi pelanggaran HAM. Dia bilang jadi sebetulnya ini masih disebut yang luar biasa itu masih bagus tuh bilang. Nggak disebut pelanggaran HAM. Oh udah. Terus saya tanya, siapa nih Pak Dirjen di KPK? Independen. Orang-orang yang terpilih, bukan kejaksaan, bukan kepolisian, betul-betul independen. Jadi orang yang tidak ada konflik kepentingan. Ada fraksi biasa, fraksi ABRI masih ada. Si Golkar. Nggak mungkin. Mereka kan belum pengalaman. Pak Dirjen tahu. Yang berpengalaman itu kepolisian dan kejaksaan. Rame, debat, panjang sampai malam. Lama-lama kesel juga. Terserah di situ. Masuklah tuh unsur polisi jaksa. Pimpinan. Tapi saya minta 2 dari sana tapi 3 harus independen, akademisi. Ya. Tapi pilihan dari panitia seleksi. Tapi itu di state di undang-undangnya nggak, Prof? Bahwa harus ada 2, 1 polisi, 1 jaksa. Nggak ada kan? Nggak ada undang-undangnya independen aja. Nggak ada itu. Dia usul. Debat kan. Jadi masuklah ke. Jadi waktu itu DPR maunya ada polisi dan jaksa lah. Kira-kira. Nah cerita sana ya masuklah DPR ya polisi jaksa. 3 udah bagian independen itu harus berjalan ya. Pertama itu kan kita pilih pansel nih, BW masuk, saya coret. BW masuk saya coret. Todung ada sama saya, todung. Kenapa Prof? Ini nggak bisa ini, ekstrim, radikal. Todung cerita, bener juga Prof. Di LBI, udah lah. Bener kan? Udah, coret, masuk. Ruki masuk. Amin masuk, Saharudin masuk. Itu memang diskusi sama saya ada. Pada masuk sana, Ruki juga. Jadilah KPK jadi satu kan. Nah ini. Jadi satu ini. Saya perhatikan. Kok nggak jalan-jalan. Tanya, Ki kenapa? Susah Prof, susah gimana? Gimana mau mulai saya? Banyak teman saya. Terus banyak teman gimana? Teman golf banyak. Di sini kan nggak dilarang. Saya bilang ya dilarang tuh sama yang tukang main golf tapi bukan tersangka. Baca dong. Ya tapi ya susah dong kita nggak tahu. Saya bilang nggak ada alasan. Kalau udah baca undang-undangnya ya risikonya ambil. Kalau nggak ya mundur ya ke pimpinan KPK segitu yang ingat saya. Ruki juga cerita itu soal main golf itu. Iya. Akhirnya antar KPK nggak apa-apa. Iya yang pimpinan. Disimpulkan gitu. Iyalah. Tapi saya bilang ya jangan macam-macam pimpinan KPK harus berani. Ikat pinggang. Sengsara lah. Jadi malaikat. DPR bilang ini orang-orangnya gimana nih Prof? Bisa independen ya.
manusia setengah dewa lah, saya bilang gitu. Ketawa semua. Akhirnya jadilah nangkep PK, Korsum jadi ya, kewenangan udah nggak ada masalah ya, hanya minta kalau nyadap harus ada izin ketua PN, ngotot. Oh, Saya bilang, "Enggak, nyadap aja memang ada, nggak bisa begitu Pak Dirjen, ada sistem." Ya udah mulai kan. ini Harus DPR nih? iya, harus ada izin. Saya bilang, "Kalau ada yang mau disadap hakim gimana?" Bagaimana juga ketua PN kami bicara ke hakim yang bersangkutan, "Hati-hati lu disadap." Gimana? Jadi udah nggak jelas. Akhirnya rame, ya kalah lah, udah terserah. Akhirnya ada Dewas kan, pindah ke Dewas. Kira-kira seperti itulah KPK ya. Tapi kalau dibandingkan dengan Malaysia, ini kunjungan BPR Malaysia ke kita ya, BPR begitu lihat undang-undangnya baca, wah kalau kami diberi undang-undang kayak gini, gubernur saya tangkep. Kenapa? Luar biasa ini Pak Romli. Kami nggak bergerak kalau kami tersangkapi dengan negara, harus persetujuan gubernur. Kami susah. Kalau ini kan nggak ada persetujuan siapa, presiden yang nggak bisa. Ya. Saya bilang, nah ini istimewanya, kita coba. Bisa nggak di kejadian. Jadi pujian datang tuh. Dari UNODC juga baca. Bagus ini. Tapi bagus tapi nggak ada yang ngelaksanain kan model gini. Soalnya pasti bersinggungan dengan pemerintah kan. Iya, iya. Nah, mereka nggak berani. Kita udahlah. Kita coba di malaikat manusia setengah dewa. Ruki jilid 1. Ya. Teh. Sebelum lanjut saya ingin ini ada gambaran situasi politik waktu itu. Karena salah satu penyebab KPK berdiri itu kalau saya baca adalah karena polisi dan jaksa tidak efektif. Ya. Nah, waktu itu bagaimana situasi Jadi begitu dia politiknya, Prof? DPR baca, Ya. independen semua. Ya tadi pengalamannya kan nggak beres. Ya bagi pengalaman benar, tapi kan jelas bagaimana polisi jaksa bisa nangkep jenderal, bisa nangkep ini kan susah. Ada rasa enggan. Kita mau yang bebas, nggak ada kepentingan. Rame debat. Akhirnya masuklah polisi jaksa. Walaupun saya udah gambaran ke depan ini pasti KPK lemah, benar sekarang. Ini DPR kalau saya baca dari sejarahnya itu P3 ya waktu itu yang punya inisiatif ya. Jen Bajeber, kalau masih ingat. Oh bukan tapi dari P3 ya. P3 Jen Bajeber. Jen Bajeber ya. Oh itu. Yang kemudian ikut mengusulkan di DPR. Pertarungannya gimana Bro waktu selain tadi yang disampaikan ya? Alasannya itu. Independensi Ya terus. nggak mungkin yang independen ini tidak punya pengalaman dalam penyidikan. Jadi nggak mungkin masih mulai. Saya ngotot kan. Akhirnya ya nyerah juga lama-lama ya. Kalah lah. Sudahlah terserah saya bilang gitu. Karena diskusi DPR bukan jam 11, jam 12 sampai pagi tuh. Udah silakan. Tapi pastikan bahwa komisi jangan cawe-cawe kalian gitu aja. Iya, kesini kelihatan udah mulai. Jadilah kok KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka pertama Ruki masih malu-malu tuh, sungkan-sungkan bergerak. Gitu. Tidak Amin, Sunaryadi, Ruki, Pak Eri juga. Eri Riana, ya lumayan lah. Ya masih mau. Kemudian ya saya lihat ya dibandingkan dengan pikiran saya waktu itu, lumayan nih polisi gitu. Ya lumayan juga. Karena kontrol ICW masih kuat kan waktu itu, ingat kan? ICW ngontrol terus si Teten. Terus kontrol Dulu saya. ada perdebatan KPK itu punya penyidik sendiri. Tidak harus dari polisi. Itu gimana itu Bro? Karena zaman saya awal tuh ada dari luar, di luar polisi dan ya begini, kalau penyidik itu jaksa. independen artinya nggak terikat pada institusi kan. Iya. Tapi syaratnya saya silakan institusi, tapi sifatnya perbantuan. Jadi penyidik polisi yang masuk ke sana jaksa tidak ada hubungan lagi dengan Jaksa Agung, tidak ada hubungan dengan kepolisian. Yakin bahwa pada pimpinan itu.
Itu konsep awalnya, Ya begitu saya katakan. prakteknya nggak begitu, Pak. Prakteknya kan enggak. Karena karir mereka masih depend Nah, on itu masalah. Kapolri, Jaksa Agung, sehingga Iya. ada Ya itulah, usul itu ada maksud kan? iya. Berarti usul itu memang Itu ada maksud. bagus banget ya yang awal itu ya, Iya. undang-undang itu. Jadi akhirnya ya udah jadilah Ruki, polisi, jaksa siap tumpak ya. Pak Tumpak aturangan. Tumpak itu ngomong ke saya, "Pak Romli, sebetulnya saya dari dulu nggak setuju tuh KPK. Saya nggak setuju. Kok mau jadi pimpinan KPK? Ya gimana lagi ya. Jadi mah cari tempat nih. Bener tumpak di sana kan nggak bunyi. Mana? Korupsi itu kejahatan luar biasa. Pokoknya dikecilin itu. Konsep-konsep kenapa ada KPK dikecilin. Kewenangan ngerti saya tumpak. Tapi udahlah, udah masuk sana ya tugasnya di KPK harus begini, korsup. Ini cerita Rocky. Udah pernah kita korsup loh kejaksaan tuh. Gimana konsep reaksi sana? Ngapain kalian kesini? Undang-undang. Memangnya sih kalian lebih jago dari kita. Jadi memang ada hambatan psikologis. Iya. Baik di kepolisian kejaksaan. Iya. Untuk koordinasi dan supervisi. Jadi saya pikir ini tinggal lagi keberanian koordinasi silakan aja lah administratif tapi supervisi ini harus tegas. Tapi periode kedua, pertama, kedua, ketiga, kedua lah terutama itu fungsi koordinasi saya lihat efektif juga itu. Ada beberapa kasus yang diambil alih oleh KPK waktu itu. Bagus tuh. Artinya berhasil kan supervisi. Nah itu kalau koordinasi kan administratif ya. Tapi kalau supervisi kan kewenangan ambil alih. Tadinya udah pikir ini KPK nih wah luar biasa gitu kan. Wah ambil alih nih udah koordinasi macet. Kan ambil alih itu ada alasan kan, banyak alasan. Ya ini. Satu alasan dalam korupsi ada korupsi gitu. Bahkan tidak dalam konteks penindakan ya waktu pencegahan juga pernah KPK kerjasama dengan polisi, BPK, BPKP yang narik pengusaha-pengusaha yang nggak bayar pajak itu, yang tambang itu. Pernah itu dan lumayan lebih dari 1 T yang bisa dikembalikan tanpa ada proses jadi penindakan. koordinasi Mereka itu kan kesadaran. luas. Di dalam konteks gakum. Iya. Preventif juga bisa. Ya. Jadi begitu KPK dibentuk harusnya kan KPK bersosialisasi dengan seluruh instansi. Kalau ada apa-apa ngomong ke gue gitu kan, koordinasi. Laporan, Inspektorat Jenderal kan ada Inspektorat, APIP. Nah itu harusnya inisiatif lah pimpinan KPK. Kalau itu udah berjalan alhamdulillah. Ya. Dan itu yang harus ditanyakan juga sebetulnya. Untuk mengimbangi penindakan yang dianggap belum aktif, belum pencegahannya nih. Awal-awal ya? Iya. Awal-awal. Nah itu. Itu dapat support penuh dari presiden ya waktu itu, Bro? Megawati. Oh jelas. Karena beliau itulah penandatanganan usul inisiatif membuat Undang-Undang 3199. Beliau tuh 3199. Itu waktu saya bikin Undang KPK dia udah tahu siapa saya gitu. Percaya 3199. Hanya pertanyaan beliau begini, ingat yang ngadep istana udah selesai nih Undang KPK. Kalau pimpinan salah satunya meninggal atau gimana diganti? Saya bilang ya terpaksa harus ada pemilihan balik untuk diusulkan untuk satu ya, diusulkan pada presiden. Oh gitu, masih bisa? Bisa Bu, saya bilang. Bisa gitu. Tapi prosesnya kemudian agak berbeda ya. Jadi yang dikirim oleh presiden pansel ke DPR kan ada 10. Ya kalau di antara pimpinan KPK existing ada yang mundur atau jadi tersangka, itu dulu ada usulan untuk yang nomor 6 ini enggak juga ya? Enggak ada ya? Ini, kalau pansel sudah menyatu 6, kan enak DPR tinggal milih 5. Tapi kalau mau sirimin ke 10, DPR kan sih milih. Tapi 10 itu nomor urutnya kita udah tahu. 1 sampai 5 ini yang terbaik. 6 karena udah. Ingin tahu DPR milih mana gitu. Ternyata memang banyak macam-macam lah. Jarang yang milih 1-5, yang banyak kan di bawah. Bisa tahu. Makanya kita sebagai pansel 10 enggak 5-5,
ke sana. Jadi 10 supaya dia pilih 5. Itu taktik kita waktu itu. Sehingga mau tak mau dia harus pilih kan Iya iya. 5. Ya. Jadi Iya. itu pertanyaan Presiden Megawati. Yang pimpinan pertama itu selamat tuh, yang kedua baru ada persoalan itu, persoalan-persoalan yang kemudian harus diganti karena tersangka, dan kedua kan ada yang jadi, tersangka waktu itu. Iya. Yang kemudian diganti, tapi itu presiden yang memutusin kalau nggak salah. Iya, memang presiden, Iya, yang presiden. jadi tidak lewat DPR lagi Enggak dong? lagi, udah lewat langsung. Oh, iya iya. Langsung presiden. Atas usul pimpinan KPK harus ada usul pimpinan KPK paling enggak 2 lah. Waktu itu apa, Prof, perdebatan yang paling alot dari pasal-pasal 3199 itu yang kira-kira DPR nggak setuju, yang kemudian ada semacam kompromi gitu ya, sehingga jadilah Undang-Undang 3199. Tadi penjelasan Prof kan, luar biasa waktu itu, ide, KPK Jadi Super Body. waktu itu di Undang-Undang 31 pasal 43 perlu dibentuk KPK dalam 2 tahun. Nah 2 tahun saya udah bikin Undang-Undang KPK draft-nya kan. Jadi kaget mereka kan, kok udah selesai, gua udah bikin duluan nih, masuk bikin kan. Begitu baca draft-nya, wah ini luar biasa ini. Yang 30 2002 ya? Undang-Undang 31 dulu, ini bicara 31 dulu, Iya, 2099 kan, kan harus dibentuk KPK tuh. KPK bikin draft saya, Iya, yang jadi 30 2002. 2002. Yang dibicarakan Nah, nih, apa perdebatan yang perdebatannya heeh. paling ya di situ, unsur pimpinan, Oh, perdebatannya. Kalau kewenangan nggak banyak lah ya, tapi waktu itu saya DPR yang aktif tuh Zandro aja DPR itu, kritis dia, nanya, macam-macam gitu. Tapi ya alhamdulillah, karena waktu itu eranya reformasi 98. Rame-ramenya, semangatnya, oh iya iya. semangatnya. Jadi anggota DPR juga Iya iya iya. politis kan, Iya iya, dilihat betul. di luar kiri kanan. Iya iya. Jadi saya bergerak dengan si Teten, ICW. Jadi saya ke sini, Teten dari luar, ngipasin. Jadi berhasil tuh strategi itu. DPR goyah. Tiap ada yang masalah DPR kan semacam, Ten ngomong tuh, wah rame. Jadi alhamdulillah dulu, kalau eranya bukan reformasi nggak mungkin tuh ada Iya KPK. iya. Ya kan? Apalagi sekarang ini. Jauh. Itu yang konsep SP3 itu gimana yang kemudian Dulu itu dia gimana itu? minta SP3, saya Heeh. bilang nggak ada SP3. Nah, KPK itu harusnya dari mulai lirin ke dik itu harus harus hati-hati. benar ya. Lebih dari polisi maupun jaksa. Harus lebih dari 2 alat bukti Ya permulaan kalau yang bisa cukup. bukan 2 malah Iya 4 alat iya. bukti. Baru bisa naik. Nah itu Iya iya. mulai kan alat bukti. Nah setelah itu kemudian kalau nggak 2 paling minimal 4, tapi terbatas 2, tapi 4 harus dapat. Kalau 2 ini miss, 2 lagi bisa Iya ada. iya. Jadi jangan hanya 2. Nah kalau 2 miss, nah cari lagi kan. Jadi harus itu. Kedua harus teliti. 3 nggak boleh terima uang, nggak boleh main golf, macam-macam lah. Ya berhubungan dengan tersangka atau calon tersangka, calon tersangka. Nah jadi memang pimpinan KPK itu diikat baik mulut maupun tangannya maupun perutnya. Ya. Sehingga sampai katanya kondangan juga nggak bisa Iya. lama-lama gara-gara itu. Ya Ya, itu, saya alhamdulillah kan. mempraktekkan juga itu gara-gara itu. Undangan, salaman, langsung pulang. Nah, itu kan jadi berhasil kan berarti ada. Jadi jalan itu. Larangan-larangan sifatnya Bahkan diundang sosialisasi nggak boleh dijemput tuh dulu, Bro. Dulu tapi. dikasih minum makan juga nggak Iya. boleh. Benar-benar ketat dulu. Benar, ketat tuh. Ya, jadi artinya menunjukkan bahwa KPK itu pimpinan dan pegawai itu nggak bisa diapa-apain gitu. Sekalipun yang terkecil minum misalnya. Ya. Itu penting itu. Jadi ide itu muncul ya. Tapi orang makanya DPR bilang, "Dirjen nih manusia apa ini yang benar gini?" Manusia setengah dewa segituin, ketawa semua. Nah, siapa yang mau masuk sini tanggung risikonya, saya bilang. Nggak bisa bersosialisasi udah nggak mungkin lagi. Waduh, tapi yang buktinya ada yang mau tuh ngelamar pimpinan KPK. Nah Banyak itu malah. banyak kan, ya ceritanya gitulah. Perdebatannya memang nggak masuk akal gitu. Orang DPR, "Ini gila nih, ini apaan nih, lembaga apaan kayak gini." Saya bilang ini lembaga satu-satunya
yang masih kita percaya untuk mengimbangi polisi dan kejaksaan yang nggak efektif. Kan bab mengimbangi begitu, polisian yang tidak efektif, nah jelas kan, kalian setuju, ya bentuk yang baru. Jadi KPK tuh bisa nyidik, lidik, nyidik, nuntut sekaligus di satu tangan. Nah, kejaksaan yang anti itu. Jaksa Agung M. Rahman rapat di DPR. Pak Dirjen gimana? Kemana kami kerja kalau korupsi diambil sama KPK? Saya ketawa. Pak Dirjen, Pak Jaksa Agung, kalau diurut daftar kejahatan tuh dari Sabang sampai Merauke ada itu. Saya ambil satu aja korupsi kok. Ribut saya bilang itu. Gimana Pak di Jaksa Agung didiem. Justru di sinilah, di korupsi inilah kejaksaan maupun polisi udah nggak jalan efektif. Ya. Masih ingat nggak warisan Pak Harto? Nah ini cermin dari anak KPK itu sebenarnya warisan juga dari pengalaman zaman Pak Harto. Bagaimana pimpinan kepolisian, kejaksaan tuh masih minta izin, ada restu kan. Ya ini KPK nggak boleh. Ya ingat nyerah Pak Rahman. Tapi ya sampai sekarang masih kata orang Sudan teli lah. Gara-gara si Romi ini gua bisa nonton. Sampai sekarang tidak tahu. Tapi ya apa boleh buat, buat Republik kan harus begini. Jalan lah. Nah, kejaksaan. Polisian nggak banyak ngomong tuh. Polisian diam aja. Kejaksaan yang gelisah. Karena kewenangannya diambil. Ambil. Iya. Makanya kalau sekarang kejaksaan, wah jor-joran, itu ngerti saya. Ngasih lihat nih, terutama ke si Romli, gue lebih bisa dari si KPK. Lihat KPK lu, gitu. Iya. Memble itu aja sebetulnya. Makanya saya puji kejaksaan. Saya bandingkan KPK, gimana nih? KPK cuma miliar, kan udah triliun. Begitu kan. Jadi buat Setelah pimpinan yang pertama, saya ingin dapat cerita juga pengamatan Prof. Romli ya. Perjalanan KPK. Kemudian KPK jilid kedua dipilih dan mulai ada persoalan di siapa kedua periode tuh? kedua. Nawawi ya? Yang kedua itu Pak Antasari Azhar, Oh iya. Chandra Hamzah, Bibit Samadrianto, kemudian Pak Haryono waktu itu. Kemudian ada jilid ketiga, keempat, udah mulai ada yang tersangka korupsi itu. Yang pas zamannya Pak Firly. Ya. Antasari juga tersangka. Siapa? Antasari Oh iya, kasus tapi kasus 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 lain. berbeda, bukan. Ini ke korupsinya. Kalau Firly kan tersangka korupsi Jadi kan. ada cerita tuh Antasari, ingat nggak? Kan dia juga datang, "Gimana Prof? Rekomendasi," kasih rekomendasi. Jadi kan ditelepon, saya lagi di Denpasar tuh ikut konferensi internasional anti korupsi. "Pak Firly, Pak Antasari ada apa?" "Gini Prof, saya itu lagi ngurus kasus Dewan Gubernur. Terus gimana tanggung jawabnya? Renteng, Dewan, Ketua, sampai ke bawah, Gubernur sampai ke bawah deputinya." Gitu ya. Begitulah aturannya Pak. "Ada apa Pak?" "Gini Prof, di antara Dewan Gubernur itu anggotanya ada besannya." Pak Presiden Iya. "Lah dan nggak SBY. peduli," saya bilang. "SBY sekarang bilang kalau ada korupsi di keluarga saya sikat." Gitu, "Iya, tangkepin aja." Nggak tahu. Saya, belum. Jadi cerita. Nah, saya ingat ada laporan ke saya, "Pak Romli hati-hati, mahasiswa S3 tuh." "Kenapa?" "Ini saya kan ikut arisan tuh di Cikeas." Oh, Ngomel dia, almarhumah. "Itu profesor gila, besan kita disuruh ditangkep." "Oh gitu ya kamu?" "Benar itu benar, hati-hati Pak." Udahlah, benar. Tapi saya udah yakin, karena saya tanya, "Ya itu kalau gini mah nggak benar." "Ya memang nggak benar Pak Romli. Memang sengaja dibikin supaya jadi terdakwa." Udah, gampang lah, gua hadepin. Penasihat hukumnya Junifer, diresang sama Denny Kailimang, saya ingat. "Pak Romli, minta SP3 aja," sama almarhumnya. "Ya nggak ada gua SP3, seumur hidup gua digantung jaksa agung," enak aja. Terus yang meriksa juga kan ex murid. "Ini meriksa apa?" Nanya nih. "Kalau nanya begini Bapak udah jelas jawab, bisa jawab. Gua yang bikin undang-undang," saya bilang, "gimana?" Nah akhirnya cepatnya limpahkan ke pengadilan, saya hadapin. Saya tanya dulu ke Yunus Hussein, datang kan ke tahanan. "Yunus bener gua punya duit 100 miliar?" "Bohong tuh Prof."
gimana sih? Dia datang ke saya, ex Jampisus tuh, "Masa 40 juta?" Kata Yunus, "Cuma segini yang gue dapet di Unpad, tabungan Pak Romi gaji sampai sekarang 40 juta. Masa cuma 40 juta, kan dia dirjennya." "Nggak ada, mungkin," kata si almarhum, "di Singapura disimpan, cari aja ke Singapura." Saya ketawa-tawa tuh, "Biarin ya Nus, biarin memori." PPATK ya Pak Yunus Iya, waktu itu ya? Iya. cerita itu. Vokal juga dulu dia. Iya, saya bilang, "Ini udah nggak bener deh cari-cari." Dulu yang di TV itu kan, berkas tumpuk gitu kan, 400 miliar, 400, padahal 40 jutanya nggak disebut-sebut tuh. Biasa kejaksaan. Nah, deh cerita itu. Hakimnya tuh ingat saya, terdakwa nih, jaksa, kata hakimnya, "Saudara jaksa, bagaimana bisa nih Prof. Romli ada di sini terdakwa, gimana ceritanya nih? Kesalahannya apa, dosanya?" Jaksanya nggak bisa jawab. Besok lusanya hakimnya dipindahin ke Jakarta Pusat, kan tadi Jakarta Selatan. Udah ngerti nih permainan, udah, ya bismillah aja lah. Oh, 2 tahun 500 juta harus bayar. Hakimnya Arta Silalai, masih ingat tuh. Terus ada lagi perempuan satu yang jomblo tuh. Satu sekarang wakil ketua PT itu. Ada itu perempuan. Oh, siapa? Arta Silalai, siapa satu lagi lupa tuh. Ingat saya. Kalau Arta bagus, ini yang perempuan satu nggak percaya sama si Romli. Romli berkorupsi. Dia bilang gini, terdakwa biasa kan kalau kapal mukaran semua berpegangan tangan. Kurang ajar. Saya enggak berpegangan tangan sama siapa, saya enggak. Saya akui kalau memang salah, enggak bersalah kok saya. Saya buktikan aja kejaksaan, bisa nggak buktikan. Ada buktinya silakan putuskan aja. Saya banding, bener banding kan. Banding nih, dari 2 tahun 1 tahun. Ganti ruginya nihil. Jadi 2 tahun 1 tahun tidak ada ganti rugi. Saya ketawa, unsur korupsi kan ganti kerugian. Kerugiannya Iya. nggak ada ya nggak ada kan. Iya iya Saya iya. bilang sama Jennifer, "Udah naik ke MA." Gue juga bikin Bebas pembelaan ya? ke MA. Itu pasti bebas. Nah ini cerita di MA. Kata orang MA, satu saat setelah saya bebas, telepon Arifin Tumpak, Oh ketua ya. MA. "Prof, bisa jadi narasumber di seminar IKHI nasional. Pak Romli pembicara tunggal." "Ah jangan, saya kan koruptor." Terus kata Pak Arifin, "Udah, Pak Romli udah bebas Pak." "Ya udah siap lah." Seminar kan, hakim-hakim yang meriksa kasus di depan pada tunduk. Malu deh. Terus sudah beres nih ceritanya, nggak cerita keluar, belum didengar. Panggil ke ruang hakim ketua, ketua Arifin, "Ada nih Prof, kenalin, hakim-hakim yang meriksa Pak Romli tingkat kasasi." "Wah, terima kasih Bapak-bapak nih, sudah dapat hidayah, saya bebas." Ceritanya panjang. Gimana ceritanya? Waktu saya periksa perkara Prof, itu kita tahajud, istikharah, luar biasa. Luar biasa Pak Takut perkaranya salah deh. banyak. Iya. Perkaranya banyak, bukan dari Gedung Mudar aja Pak, dari Cikeas. Memang dia bilang Imbas itu kali ya? ini, "Ini mau cerita Prof, tapi untuk Prof aja." Jadi dari Gedung Mudar, ya X itu yang almarhum datang ke MA, minta supaya Romli itu sebulan aja ada hukuman sebulan untuk korupsi. Sebulan aja pokoknya bersalah. Mereka bilang, kita bertiga bilang, "Aduh udah tugasnya udah selesai kembali sana, tugas kami." Sampai sebegitu rupa. Nah coba tekan Cikeas. "Iya kami tetap Prof, saya tahu Prof siapa kok, itu bebaskan aja. Tapi onslah nggak apa-apa, onslah." Tahu saya, wah itu hebat ya waktu si Romli sampai RI 1, Kejaksaan Agung. Wah saya bilang, "Tapi kan Tuhan bersama saya ya Prof, betul lah." Ya itu jadi cerita di bagian itu semua luar biasa ini saya nih, mengganggu keluarga Cikeas, melanggar ini, mengganggu ini. Menyambung yang tadi itu, yang peristiwa Pak Antasari tadi, kemudian kan, KPK mengalami
kalau saya menyebut, gangguan lah, quote unquote ya. Sehingga muncullah Cicak versus Buaya, sampai 3 episode waktu itu. Cicak tuh zaman siapa? Zaman mulai Pak Chandra tuh, Pak Oh. Antasari, kemudian lanjut zamannya BW, Pamung Wijayanto, Abraham Samad, itu kan Cicaknya, Cicak buayanya Mabes ya? Baris Krim kan? Baris-Krim waktu itu, polisi lah. Iya tahu. Jadi Cicak dianggap Susno. KPK dianggap kecil. Susno. Waktu itu Cicak kecil kok lawan buaya gitu, sehingga kasus itu di-labelin Cicak versus Buaya. Prof, dari kasus Cicak Buaya ada cerita yang bisa diceritakan nggak? Hunter Sebetulnya story gini ya, zamannya. kalau tidak salah, Susno tuh ada masalah. Ceritanya mau keluar pergi, diintel-intelin sama KPK. Itulah, dia tahu, marah kan, mau ngecek. Tapi ya KPK juga nggak lanjut ya. Enggak, waktu itu enggak lama kan jadi tersangka. Iya. Kemudian Cicak versus Buaya selanjutnya kan soal Pak Budi Gunawan ya, yang Itu saya ketua ahli. KPK-nya. Saya ahli dari Budi Gunawan. Bang BW ketua KPK sama-sama. Abraham Samad. Iya, dua. Gimana ceritanya itu? Ya, lucu tuh. Sempat rame itu. Jadi ke kantor datang 2 jenderal polisi. Lupa namanya. Prof, ini ada pesan dari Pak Gunawan. Kenapa? Beliau jadi tersangka di mana? KPK. Alasannya apa? Katanya korupsi. Coba lihat BAP-nya. 15 halaman. Saya bilang, koruptor kok 15 halaman, saya aja 350 halaman. Apa-apaan nih? Saya lihat si BW. Nah, telepon BW kan kenal tuh, murid. BW, bener ya? Pak Budi Gunawan, iya bro, gimana dosanya? Duitnya banyak. Duitnya banyak. Warisan apa? Hasil kejahatan. Hasil kejahatan bro. Gini ya BW, saya diminta jadi ahli nih, dari Budi Gunawan. Kalau situ nggak benar, saya jadi ahli. Pra-peradilan lawan. Ya siap Prof. Kita juga punya ahli pidana. Siapa ahli pidana situ? Pengen tahu. Nggak ada yang nyebutin dia. Nggak berani nyebutin. Nah, katanya Yunus Husain kan. Nah si Yunus Husain kan. PPATK. Nah, Yunus gimana itu benar? Benar Prof. Dia minta maksa. Harus ada laporan PPATK. Nah, lalu kamu kasih ya kasih. Isinya kayak gimana Yunus? Ada nggak disebut? Ada indikasi dari pencucian uang. Nggak ada Prof. Sengaja saya nggak adain. Undang-undang cuci uang yang saya bikin harus ada itu syarat. Untuk penyidik maju. Kalau nggak ada ya nggak bisa. Oh gitu ya Prof. Si Yunus juga nggak. Karena saya baca memang nggak ada. Nggak ada riwayatnya. Telepon lagi si BW. BW, saya udah tanya Yunus. Kamu tuh dari mana? PPATK? Enggak, PPATK bilang, coba baca laporannya. Ada nggak indikasi? Oh, itu nggak ada Nggak ada yang disebut indikasi uang. Nah, gimana bisa ditersangka? Predikat crime-nya nggak ada. Indikasi cuci uang ada. Kalau ada pun TPPU harus ada predikat crime-nya. Iya. Korupsinya nggak jelas. Udah BW gue jadi ahli. Nah, Christina Girsang nih yang sekarang tim 9. Jadi biro hukum kan. Katarina sini. Mana S2 sama gue. Gimana pimpinan kamu nih? Tahu Pak. Saya harus katanya kepala biro hukumnya. Jangan ngomong ya. Biar saya ngomong. Saya ngomong aja terus. Hakimnya nggak usah. Akhirnya pra-peradilan kalah KPK waktu itu. Lucu tuh kejadian. Kalah kan? Saya bilang, nah BW gimana lo kalah kan? Gak bener. Gak kapok. Satu lagi Dijen Pajak. Mantan. Oh si ini siapa aduh lupa saya. Dijen Pajak. Ketua BPK kan? Ya. Ya ketua BPK. Dijen Pajak. Jadi tersangka pas ketua BPK. Iya. Tahu. Hadi Purnomo. Itu juga. Dia pra-peradilan menang juga. Menang juga. Gua juga ya ahli. Dia tahu. Tapi duluan Hadi Purnomo kalau nggak salah. Dibanding. Nah, Budi Gunawan dulu. Budi Gunawan. Makanya ketahuan dari 2 tersebut. Oh ya Budi Gunawan dulu ya. KPK ini nggak beres. Iya. Yang si B Samad. Terlalu berani gitu, nggak hati-hati. Dari situ.
Ya itu kan kalau, ICW kan bagus tuh. Wah itu, dia bilang, "Lu lu ngerti hukum, baca dulu aturannya lu." Dia bilang, "Dia IKIP kan," gitu. "Oh gitu Kang, ya bener." Udah mulai tuh. Nah jilid 3 ya, jilid 2 itu kan, jilid 3 kan, Jilid 3 yang mau jilid digunakan jilid 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 3. 4 kan Nawawi tuh, Jilid 4 Pak Nawawi. udah mulai Nawawi, kelihatan hakim. Jadi ini ceritanya memang Firly Agus tidak Raharjo dulu, baru kemudian Pak Firly Firly ya, ketuanya. Pak Firly saya juga ahli tuh diminta Pak Firly. Nawawi itu zamannya Pak Firly dia, Iya, satu. saya ingat Pak Firly dikenal ya otoriter lah, pengen sendiri terus ke mana-mana gitu, nggak bawa teman-teman, tapi itu internal. Tapi Firly datang ke rumah ini, 90 tahun yang lalu, "Ada apa Pak Firly?" "Prof minta dibantu jadi ahli." "Ahli apa?" "Saya tersangka pemerasan." "Hah?" Saya nggak jelas juga sampai sekarang "Iya, kasusnya gimana. pemerasan? Tunggu dulu Pak Firly bintang berapa sekarang?" "Bintang 3, Komjen." "Pak Firly kalau pemerasan tuh yang preman di Stunplat, ya. Kalau Pak Firly mana mungkin meres. Itu yang kejadian Pak Kapolda tuh." Terus begini, latar belakang, ceritain dulu dari A sampai Z. Ini saya terbuka aja sekarang. Kalau kita pimpinan KPK masih A, I, A, sama yang namanya presiden, yang presiden, menteri aja, udah payah. Ya, jadi KPK ini siap mati gitu, siap di penjara. Harusnya ya. Harusnya berani gitu. Kalau nggak berani siap di penjara jangan jadi KPK lah. Ya, ya ini cerita jadi begitu. Ini pertanyaan terakhir tentang KPK. Bagaimana pandangan Prof. Romli ya, ketika Undang-Undang 30 2002 direvisi menjadi Undang-Undang 19 tahun 2019, di mana sebagian kewenangan dihilangkan dan kemudian menjadi ASN pegawai KPK. Latar belakangnya sebenarnya mesti tahu ya. Bagaimana melihat itu, Sama Prof? nih gara-gara Ya, mulutnya itu keteteran. Dia bilang, ingat saya pertemuan apa, "Kapan-kapan tuh presiden gue tangkep." Ngoceh dia. Dia bilang, "Sama lu ngomong apa? Aduh, jangan presiden tangkep, lu aja ditangkap presiden." Bener, zaman Jokowi tuh, diproses lah, teliti. Sehingga kemudian ada usulan dari pihak yang nggak suka KPK, siapa lagi kalau bukan Gedung Bundar, usul revisi, supaya tunduk sama pemerintah kan. Jadi itu bagian yang paling krusial, sebut KPK lembaga independen tapi berada di bawah rumput eksekutif. Fungsinya adalah pencegahan dan pemberantasan. Independen ada tapi di bawah rumput eksekutif udah selesai itu. Artinya bagaimanapun harus bertanya pada presiden, lanjut apa enggak gitulah kira-kira. Udah selesai. Jadi memang undang-undang revisi itu sengaja memang direncanakan melumpuhkan KPK. iya. Ya, Kalau lihat draftnya memang saya sengaja. sampaikan juga itu bahwa itu Sengaja dilumpuhkan, saya nggak banyak ngomong sebenarnya. Nah, semua udah termasuk SP3 dicabut juga ya. tiba boleh SP3, Sekarang boleh SP3 ya ya. udah selesai udah kayak gitu. Padahal Berarti dulu udah sejarahnya tadi disampaikan. ya kalau SP3 bisa ya sembarangan aja bisa. Toh ada SP3, jadi nggak ada independen, udah lagi nggak namanya teliti, ya. Jadi due prosesnya udah nggak jelas, ya harus sekarang kelihatan, ya kelihatan sekarang ini. Suruh ngambil alih nggak mau ngambil alih kan. Nunggu katanya, nunggu ada surat ketua KPK nih gimana. Kami udah koordinasi tapi kami nunggu surat, jadi administratif, menghalangi tugas kewenangan penyidikan gimana. Itulah kalau yang masuk pimpinan KPK tidak mengerti, paham riwayat sejarah. Jadi dia pikir dia duduk enak-enak gitu kan, ya bicara ke sana sini orang pada hormat tapi dia nggak ngerti tugasnya apa sebetulnya. Ini masalah kita, masalah yang saya lihat. Jadi saya mikir banyak, ini direvisi lagi. Ya, ini DPR yang baru ini yang sekarang ini mesti Undang-Undang 19 direvisi lagi kembalikan ke yang lama. Udah SP3 hidupkan lagi, ditutup dimatikan aja. Harus kalau enggak ya gini aja. Karena kalau gini aja kelihatan apa bedanya sama kejaksaan? Apa bedanya kepolisian? Sama kan? Iya. Jadi akan kembali KPK tidak efektif. Udah. Jadi kalau lihat Sekarang
bukan hampir sama kewenangannya sama Bahkan kejaksaan. lebih powerful Kejaksaan bisa kelihatan. lead, dik, dan tuntut juga Jadi kalau lihat di kalau kasus korupsi. calon pimpinan KPK yang mau nanti masuk itu harus baca sejarah dulu, mendalami perjalanan dari undang-undang KPK sejak di DPR maupun sekarang. Jadi paham betul harus gimana dia. Jangan ikut duduk-duduk seneng aja kepilih, tapi ya memble gitu kan, memble. Ya. Ada Tanak kursi jaksa, saya Ya, tanya, Pak Tanak Tanak apa kerja salah satu kamu? pimpinan. Udah Prof kami, terus ya saya kalah suara, memangnya DPR ada voting segituin. Di undang KPK bukan voting, koordinasi oleh ketua, koordinasi. Ya ketua yang harus mengawasi, Tapi mengontrol. dalam prakteknya mereka voting. Iya, voting Mereka itu, voting. itu yang Kalau keliru. beda pendapat ya. Keliru. Ya, kalau itu keliru. Jadi ketuanya nggak mampu. Oh, Nggak mampu ketuanya. Jadi voting lebih cepat kan, voting. Tapi kan bukan soal cepat. Orang kan jadi tersangka nih. ya. Nah itu yang dilihat. Orangnya yang jadi tersangka, bukan pimpinan KPK tersangka. Objek. Jangan jadikan objek. Dia bukan binatang kan, harus hati-hati. Itu filosofinya. Aduh. Masa gue yang Menarik. masa gue harus jadi pimpinan KPK apa? Baik, terima kasih Ya. Prof. Ini soal sejarah KPK dari mulai awal berdiri, kemudian apa filosofi KPK didirikan. Sahabat akal sehat, demikian diskusi ngobrol saya dengan Prof. Romli. Saya Johan Budi, selamat siang.